Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wa qala Allah ta'ala aidan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu nazim. Para pemirsa, para sahabat dan pecinta kajian Cahaya Hati dimanapun anda berada, tak ada kalimat yang pantas selain daripada kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, karena malam ini sudah malam yang ke-23. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar di malam ini ataupun di 7 malam yang terakhir. Yang kedua, marilah sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mendapatkan syafaatul uzma dan mempermudah kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar insyaallah minal aminin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalam yang begitu indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innama akhafu 'ala ummati al-immati al-mudliyin. Kata Nabi Muhammad SAW, innama akhafu, sesungguhnya aku takut atas umatku, ala ummati, al-immatil mudliyin, atas umatku. Umatmu yang bagaimana ya Rasul, kata sahabat? Kata Rasulullah, adalah umatku yang berkuasanya dia atau para pemimpin yang menyesatkan. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan di malam yang ke-23 ini dengan kajian tema pemimpin yang menyesatkan ini, yang membuat Rasulullah takut, mudah-mudahan semua para pemimpin kita bisa mendapatkan hikmah, hinayah dan hidayah, dan mereka menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, pemimpin yang tidak menyesatkan seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad dan juga Al-Darimi, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Sahihah dengan nomor hadis 109 dengan halaman 4 ya, jilid 4 halaman 109, nomor hadisnya 1582, dan juga di dalam buku Sahih Jami di nomor 177.3 dan juga 2316. Subhanallah. Menurut penulis Fath al-Majid, penggunaan kata innama yang mengandung makna al-hasar atau pembatasan atau penghususan menjelaskan bahwa beliau sangat takut dan khawatir terhadap umatnya dari pemimpin yang menyesatkan. Bahkan fitnah yang ditimbulkan lebih menakutkan daripada fitnah Dajjal. Masya Allah, luar biasa. Sahabat, para pemirsa, pecinta Cahaya Hati dimanapun anda berada, lihat betapa luar biasa dan dahsyatnya. Nabi Muhammad 14 abad yang lalu berkata, 14 abad yang lalu khawatir, dan sekarang sudah terjadi. Masya Allah. Berapa banyak para pemimpin kita, wahai para pemimpin. Al-afu minkum, mohon maaf. Al-Fakir hanya menyampaikan pesan, hati-hatilah. Berat. Bahkan sampai-sampai malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, isma' syi'ta fa innaka munjizun bih. Muhammad, hiduplah engkau semaumu, tapi ingat, engkau pasti akan mati. Wahai para pemimpin, saat ini engkau berkuasa, betul. Tapi ketika Allah murka atas kezalimanmu, atas penyesatanmu kepada masyarakatmu, kepada rakyatmu, kepada orang-orang yang sudah mendukungmu, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Tidak hanya jabatan itu yang Allah ambil, engkau juga akan mati secara binasa. Na'udzubillah min zalik. Wallahi. Hati-hatilah wahai para pemimpin. Luar biasa. Dipesankan oleh malaikat Jibril, Muhammad, hati-hati. Isma' syi'ta fa innaka mayitun. Semua kita ini akan mati. Maka oleh sebab itu ingat. Yang kedua kata malaikat Jibril, i'mal ma syi'ta fa innaka mujizun bih, lakukan apapun yang ingin engkau lakukan. Wahai para pemimpin, lakukanlah apapun yang engkau ingin lakukan. Saat ini engkau mau melakukan amanah rakyat atau tidak, itu
ada di dalam dirimu, di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam lisanmu, di dalam telingamu, ada di dalam tubuhmu. Hanya engkau yang tahu bersama Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau pencitraan? Apakah engkau hanya pendustaan? Apakah engkau hanya berbuat untuk mencari perhatian? Allah dan dirimu yang tahu, wahai para pemimpinku. Lihat betapa luar biasanya. Berapa banyak kita dengar di berita. Tidak hanya berita media sosial, tapi juga berita media cetak. Tidak hanya berita media cetak, kita juga dilihat dari media televisi. Masya Allah, betapa luar biasanya dalam keadaan COVID-19, uang yang dikucurkan untuk membantu rakyat-rakyat yang tidak mampu dalam keadaan COVID-19, tapi uang tersebut tidak sampai ke tangan rakyat. Allahu Akbar. Miris kami mendengarnya. Kami tidak minta. Tapi ketika kami mengunjungi dalam bakti sosial kami, dalam cintanya kami kepada NKRI, dalam cintanya kami sebagai orang yang beriman, hubbul watan minal iman, kami cinta kepada negeri ini, kami cinta kepada Indonesia ini, dan bahkan sampai cintanya kami turun ke jalan, kami datangi orang-orang yang betul-betul terkena garis kemiskinan, bahkan di bawah garis kemiskinan, bahkan ketika hujan rumahnya banjir. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak disentuh. Siapa yang nyentuh mereka? Yang nyentuh mereka adalah orang-orang yang cinta kepada mereka. Orang-orang yang menganggap mereka adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, coba bayangkan, wahai para DPR, wahai para MPR, bahkan sampai-sampai wahai presidenku, dengarkanlah, wahai menteri-menteriku, dengarkanlah. Kami tak minta apa-apa. Tapi hati-hati, i'mal masyita fa innaka mujizun bih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi muhasabah diri kita semua. Agar kita betul-betul mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan sebaik-baiknya. Azab neraka sangatlah pedih. Betapa luar biasanya. Jangankan di dalam neraka, di dalam kubur pun ketika kita masuk, subhanallah, begitu banyak orang-orang yang sudah memberikan informasi tentang su'il khatimah. Ketika dia meninggal dunia, apa yang terjadi? Bertanya sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa jaroni, bagaimana tetanggaku ini ya Rasul? Fahuwal mautihim, wahakaza, 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 matinya dia seperti ini ya Rasul. Mulutnya menganga, matanya terbelalak, lidahnya menjuntai keluar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadza fi kulli hayatihim. Inilah contoh orang yang sepanjang hidupnya dia berjanji dengan lisannya, tapi dia tidak dia penuhi. Dia lihat, Masya Allah, rakyatnya menderita, tapi dia diam, dia cuek, tapi tidak dia hiraukan. Matanya terbelalak, mulutnya menganga, lidahnya menjuntai keluar. Karena lidahnya berjanji, tapi tak pernah dia tepati. Matanya melihat rakyatnya sengsara. Matanya melihat ada kezaliman kepada rakyatnya, tapi dia pura-pura tidak tahu. Allahu Akbar. Maka inilah yang dibilang oleh Nabi Muhammad SAW. Innama akhafu ala al-a'immati ala ummati al-immati mudliin. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku takut atas umatku. Umatmu yang bagaimana ya Rasulullah? Pemimpin yang menyesatkan. Lalu apa lagi? Kata Nabi Muhammad SAW, disampaikan oleh penulis Fath al-Majid, Syekh Fath al-Majid, bahkan fitnah yang ditimbulkan lebih menakutkan daripada fitnah Dajjal. Dari seorang pemimpin. An Abu Dzar radhiyallahu anhu sa'ilu ila Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Dzar, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ayyu syai'in akhafu ala ummatika? Ya Rasul, apakah ada sesuatu yang engkau lebih takutkan dan khawatirkan daripada umatmu? Minal Dajjal, dibandingkan dengan Dajjal? Kata Rasulullah SAW, qala, ada, kata Rasulullah. Siapa ya Rasul? Al-immatil mudliyin. Umatku yang menjadi pemimpin, namun dia menyesatkan, namun dia zalim. Ya Allah, betapa luar biasa dan dahsyatnya. Betapa dahsyatnya. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita simak
penuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan para perawinya terpercaya, ya, masya-Allah. Di buku Al-Salsalah Sahihah di bab 4 halaman 110. Masya-Allah, luar biasa. Maka al-immah al-mudliyin, apa yang terjadi? Para pemimpin yang menyesatkan umat, masuk di dalamnya para pemimpin pemerintahan, dan termasuk di dalamnya ulama, para ahli ibadah, dan para imam, dan termasuk juga di dalamnya yaitu para hakim yang menerapkan hukum dengan selain hukum Islam, bertindak zalim, kemudian diktator, kejam, dan tidak menunaikan hak-haknya. Masya Allah. Sahabat, para jamaah, ya, pecinta kajian Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para ahli ibadah yang menjadi pemimpin menyesatkan karena mereka suka membuat tata cara ibadah namun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, ya. Masya Allah, sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang begitu dahsyat kepada kita. Man tasabbahu minal qaumin bu'syirati yaumil qiyamah ma'ahum. Barang siapa yang mencontoh-contoh suatu kaum, lihat berapa banyak orang saat ini di malam-malam ganjil di ujung-ujung Ramadan, mereka malah sibuk membakar kembang api, membelikan anak-anaknya mercun, kemudian menghidupkan petasan. Subhanallah, luar biasa. Bahkan di awal Ramadan mereka mandi ke dalam sungai dan segala macam yang dikatakan itu dari nenek moyangnya. Nauzubillah min zalik. Bahkan sampai-sampai ada orang yang saat ini memain-mainkan solat, ya, lihat, ya, solat dijadikan TikTok, solat dijadikan sebagai bahan candaan. Bahkan sampai-sampai ada imam yang nekat memimpin solat tarawih dengan tidak menggunakan lafaz bacaan yang benar. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Auzubillah min zalik. Kemudian dengan gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sampai bahkan mereka meloncat-loncat. Dan bahkan pengikutnya pun mau. Padahal itu menyesatkan. Ya Allah. Nih, wahai para ahli ibadah, wahai para ulama, wahai para imam, hati-hatilah dengan engkau melakukan penyesatan kepada umat di saat bulan suci Ramadan dengan engkau bertarawih seperti itu solatnya, maka saksikanlah nanti betapa dahsyatnya, ya, azabnya Allah buat engkau dan para pengikutmu. Maka hati-hati, wahai para umat Islam, para mukminin mukminat, hati-hati dalam memilih imam, ya, betapa luar biasa dan dahsyatnya. Man tasabbahu minal qaumin bu'sirata yaumil qiyamah ma'ahum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka nanti dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Man amalu laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan selain yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa dia cari tahu dulu kebenarannya, maka itu termasuk amalan yang ditolak oleh Nabi. Jadi subhanallah, betapa luar biasanya. Hati-hati dalam kita beramal. Ini benar enggak dilakukan Nabi atau tidak? Jangan-jangan solat dengan gerakan cepat tersebut tidak pernah dilakukan Nabi. Nabi tidak pernah solat cepat-cepat. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW solat 2 rakaat sambil mengkhatamkan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi luar biasa. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan kullu dhalalah finnar, ya. Jadi segala yang tidak dilakukan oleh Nabi termasuk bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah, dan seluruh bid'ah itu ditolak. Wa kullu bid'ah dhalalah finnar, dan orang yang melakukan penyesatan tersebut dia akan dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Jadi datang lagi sahabat, ya, menyampaikan pesan. Apa kata sahabat yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Hudail? Faqala Umar bin Al-Khattab ila Zaid bin Hudail. Jadi Zaid bin Hudail ini pernah bertemu dengan Umar dan Umar memberikan pesan. Apa yang terjadi? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hal tagrifu ma yahdimul Islam? Tahukah engkau apa yang menghancurkan Islam? La. Kemudian Ziyad bin Hudail berkata, tidak ya Umar, wahai Umar pemimpin. Qala yahdimuhu rillatul alimi wa jidalul mu'afiki bi kitabin wa hukmul a'immatil mudliyin. Masya Allah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, yang menghancurkan Islam
satu adalah penyimpangan atau tergelincirnya orang alim yang berilmu tapi dia membela kebohongan. Dia membela kezaliman. Masya Allah. Alias dia munafik. Ya. Jadi menghancurkan Islam adalah penyimpangan atau tergelincirnya orang alim yang membantah, ya, yang memberikan bantahan. Yang memberikan bantahan ini, Masya Allah, luar biasa, dengan menggunakan ayat-ayat Allah kepada orang-orang yang benar. Jadi ada nih orang Islam, pemimpin, ulama, ya, udah jelas salah. Sudah jelas salah. Sudah jelas itu zalim. Dibelanya dengan menggunakan dalil ayat-ayat Al-Quran. Sekarang banyak kita lihat. Lihat di LSI kemarin. Betapa dahsyatnya ketua MUI berkata seperti ini. Dibantahnya ketua MUI dengan menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran. Allahu Akbar, dahsyat. Orangnya tak bisa kita sebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Subhanallah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan dikuatkan oleh Syekh Husain Hasad. Kemudian apa lagi? Kata Nabi Muhammad, kata Sayyidina Umar, jadi penyimpangan atau tergelincirnya orang alim, ya, yang menggunakan bantahan daripada orang-orang yang berbuat zalim dengan Al-Quran dan hukum keputusan para pemimpin yang menyesatkan. Masya Allah. Ya, ada orang yang hanya maling sendal itu diumbar-umbar, diberikan hukum yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tapi lihat para koruptor kita, Allah, na'udzubillah min zalik. Jadi ini, ya, kata Sayyidina Umar, yang menghancurkan Islam itu ada 3. Yang pertama adalah penyimpangan atau tergelincirnya orang alim. Yang kedua, bantahan orang-orang alim kepada orang munafik dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, hukum dan keputusan para pemimpin yang menyesatkan. Jadi ada 3. Yang pertama adalah penyimpangan daripada orang-orang alim. Ya, banyak sekarang kita lihat. Dia alim, dia katakan dia ulama ini segala macam. Bahkan sampai-sampai dia melakukan penyimpangan dengan memuji bangsa-bangsa luar yang sudah begini kan. Bahkan Masya Allah, luar biasa, mengakunya ulama apa? Ya, subhanallah, banyaklah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, iman, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, tidak dalam keadaan menyesatkan orang-orang yang nanti akan memberatkan kita di hari akhir kita semua. Maka mereka itu secara sendiri pun sudah mengakibatkan rusaknya agama, terutama bagi diri mereka masing-masing, padahal masing-masing mampu mempengaruhi secara luas betapa besar perusakan terhadap agama. Masya Allah. Ini kita lihat banyak, ya, yang menghina-hina ulama kita. Kemudian sebaiknya yang mencegah perusakan hebat, misalnya situs-situs dakwah, tahu-tahu secara serempak dihantamkan, blokir oleh suatu keputusan yang menyedihkan, makin luasnya keadaan perusakan tersebut, hanya saja upaya mereka itu pun semuanya sia-sia. Kita lihat, kita dengar banyak ulama-ulama kita, ya, yang berusaha dizolimin. Ya, tapi apa yang terjadi? Lihat. Termasuk salah satunya Imam Besar Indonesia Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Rizik Syihab. Ya Allah, luar biasa. Kenapa semua yang mereka lakukan itu sia-sia, bahkan tidak mempan? Karena Allah telah menjanjikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ayat 8? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna li yuzfi'u nurullahu bifwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah bilang mereka ingin memadamkan cahayanya Allah dengan mulut dan tipu daya mereka. Akan tetapi Allah justru menyempurnakan cahaya walau orang-orang kafir itu membencinya. Subhanallah. Luar biasa. Ya, janjinya Allah di dalam surat As-Saff ayat 8. Maka oleh sebab itu, wahai para jamaah, para sahabat, para pecinta kajian cahaya hati, hati-hati. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya, Abu Zar, apa katanya? Ya Rasulullah, ayyul ummati akhafu ala ummati minad dajjal.
Adakah dari umatmu yang kau takutkan dibandingkan dengan Dajjal? Ayu, ada. Siapa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, al-ummatil mudaliyin. Umatku yang menjadi pemimpin namun menyesatkan. Wahai para suami, engkau pemimpin di dalam rumah tangga. Jangan kau sesatkan rumah tanggamu. Jangan kau sesatkan anak-anakmu. Ingat, Allah punya janji, ya ayyuhallazina amanu, ku anfusikum wa ahlikum naron. Hei orang-orang beriman, kalau kau ngaku jadi orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga anak-anakmu dari siksaan api neraka jahanam yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Wahai para istri, engkau adalah pemimpin atas anak-anakmu dan harta suamimu. Maka jagalah wahai para wanita muslimah, ya, harta suamimu, kehormatan suamimu, dan citra suamimu, nama baik suamimu, dan jadikan anak-anakmu adalah anak-anak yang soleh, karena engkau adalah madrasahnya anak-anak suamimu di rumahmu. Subhanallah. Wahai para pembantu, engkau adalah pemimpin atas rumah, atas harta benda yang dititipkan oleh tuan rumahmu atau majikanmu. Wahai para guru, wahai para ulama dan segala macamnya, hati-hatilah. Kita semua ini pemimpin, dan i'mal masyita fa innaka mujizin bih. Kata malaikat Jibril, lakukanlah seenaknya apa yang kau lakukan, tapi setiap yang kau lakukan pasti akan Allah balas. Ahbab masyita fa innaka murafaqah. Cintailah apapun yang engkau cintai, setiap yang engkau cintai akan terpisah dan akan terputus. Maka jangan cintai dunia ini dengan hati dan pikiran. Ya, kalau kita mencintai dunia ini, tak akan ada habisnya. Dunia ini, kata guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad, seperti kelingking dicelupkan di dalam lautan, kemudian kita angkatkan, jatuh setetes. Setetes itulah yang dunia. Maka apa yang perlu kita lakukan? Jadilah kita pemimpin yang bijak, jadilah kita pemimpin yang mencintai akhirat. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Maka hati-hati wahai para pemimpin yang sudah menyalahgunakan amanah rakyat, yang belum memberikan bantuan penyaluran dana yang digunakan untuk penyaluran dana COVID-19 atau corona ini. Segeralah. Bagaimana corona ini mau musnah dari muka bumi ini kalau kita masih melakukan kezaliman dan penyesatan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menghantarkan kebaikan dan rahmat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan pemimpin kita pemimpin yang bardatun thayyibatur rabbul ghafur. Andaikan saat ini banyak pemimpin-pemimpin yang zalim, mudah-mudahan Allah gantikan dengan pemimpin-pemimpin yang soleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin atas segala kesilapan dan kehilapan milik pribadi, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, apabila ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Apabila ada ucapan saya yang salah, saya minta maaf dunia dan akhirat. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari besi. Apabila ada ucapan saya yang menyinggung hati, tolong jangan laporkan saya ke kantor polisi. Apabila ada jarum yang patah, kira-kira siapa yang patahin? Apabila ada ucapan saya yang salah, saya minta maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.